Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bunda Nisa. Apa kabar anak-anak semua? Bunda berharap kalian tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi di SD Islam Putra Dharma, sekolah yang selalu kita cintai dan paling keren. Oke, hari ini Bunda ingin menjelaskan tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelumnya Bunda hanya ingin menjelaskan bahwa di Indonesia ini kekayaan alamnya sangat banyak. Anda tahu kan, baik tanaman, hewan, bahkan sangat banyak seperti tanah, air. Nah, itu adalah termasuk dari sumber daya alam. Pengertian dari sumber daya alam adalah segala kekayaan yang ada di alam, baik berupa benda mati atau makhluk hidup, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Itulah pengertian sumber daya alam. Nah, ada dua jenis penggolongan dari sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Sedangkan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang. Contohnya seperti emas, batu bara, timah, biji besi, dan sebagainya. Itu kenapa tidak dapat diperbarui? Karena memerlukan proses yang sangat lama, bahkan berjuta-juta tahun. Makanya kita harus bisa menghematnya. Kemudian Bunda akan menjelaskan tentang manfaat dari sumber daya alam tersebut. Tanah dapat kita gunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, kemudian peternakan. Air dapat dijadikan sarana transportasi. Kemudian dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian hutan. Nah, ini sangat penting karena hutan adalah penyaring udara. Segala macam polusi udara disaring oleh tanaman. Apabila hutan kita sudah gundul, maka udara atau polusi yang ada di bumi ini akan semakin banyak. Juga hutan sebagai peresapan air. Dia menahan air supaya tidak terjadi banjir. Kemudian bahan tambang. Nah, bahan tambang ini contohnya emas. Anda tahu emas bisa dijadikan perhiasan. Kemudian batu bara sebagai bahan bakar kereta api. Nah, itu adalah sebagian manfaat dari sumber daya alam. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ya cara kita melestarikannya supaya sumber daya alam itu tidak cepat habis. Banyak sekali caranya. Tanah misalnya. Kita jangan membuang sampah plastik, kimia ke tanah. Atau kita asal membuang sabun bekas cucian. Jangan, karena itu akan merusak humus yang ada di dalam tanah. Kemudian air, sama. Kita juga jangan membuang barang semua apapun di laut, di sungai. Jangan, kita harus menjaga kebersihannya. Kemudian hutan, kita tidak boleh menebang sembarangan. Harus ada tebang pilih. Kemudian harus ada reboisasi. Anda tahu kan reboisasi? Iya, penanaman hutan yang telah gundul. Kemudian bahan tambang. Bagaimana Bunda cara melestarikannya? Gampang. Kita harus memakainya dengan cara bijaksana. Tidak boleh menambangnya terlalu banyak. Secukupnya saja. Oke? Itulah materi yang Bunda sampaikan hari ini. Semoga Anda semua paham apa yang Bunda jelaskan. Terakhir dari Bunda adalah tugas. Ingat, tugasnya gampang sekali. Kalian mencari dua contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian, tempelkan ke kertas HVS dan tulis
bagaimana cara melestarikan dan manfaatnya. Setelah itu, kumpulkan ke Bunda. Oke? Oke. Akhir kata, Bunda berharap kalian tetap sehat, selalu menjaga kesehatan, selalu stay at home, tidak kemana-mana, dan tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.